Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini, ya di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari sebuah topik dengan nama collision detection. Ya. Nah, apa itu collision detection? Nanti kita akan bersama-sama mempelajari pengertian dari collision detection ya. Dan tentunya bagaimana cara mengimplementasikannya juga akan kita pelajari langsung menggunakan tools Unity 3D dalam sesi praktikum. Jadi kemungkinan topik tentang collision detection ini akan saya bagi menjadi dua buah video tutorial. Yang pertama kita akan di video yang pertama mungkin akan membahas tentang hal-hal yang mendasar yang teman-teman perlu ketahui tentang collision detection. Sedangkan nanti di serial video tutorial yang kedua barulah kita akan praktikum mengimplementasikannya ya. Oke, langsung saja ya. Sekarang kita akan pelajari eh, hal-hal yang melandasi yang perlu teman-teman ketahui bersama tentang collision detection. Ya. Nah, collision detection prinsipnya adalah tumbukan ya teman-teman. Jadi collision adalah tumbukan. Jadi kalau collision detection itu berarti pendeteksian tumbukan. Nah, intinya kita akan mempelajari bagaimana cara ya untuk kita bisa dapat mendeteksi suatu tumbukan. Ya. Nah, karena dalam sebuah pengembangan aplikasi game, pendeteksian tumbukan ini sangat penting untuk kita kuasai bagaimana cara mengimplementasikannya ya. Karena hampir dalam setiap pengembangan aplikasi game selalu akan ada proses pendeteksian collision atau pendeteksian tumbukan. Nah, untuk mungkin bisa memperjelas, saya akan sedikit berikan beberapa contoh ya, apa namanya, bagaimana collision collision detection ini diimplementasikan dalam game. Ya, contoh-contohnya. Misalkan dalam sebuah game first person shooter, pendeteksian tumbukan atau collision detection itu akan dibutuhkan ketika kita mendeteksi apakah sebuah peluru berhasil menembak tempat sasaran. Contohnya ya, kita ingin mengetahui apakah tembakan kita itu tepat mengenai musuh atau enemy. Apakah eh, tembakan kita itu tepat mengenai sasaran objek-objek tertentu, misalkan objek gasoline atau drum yang berisi bahan bakar sehingga kalau ditembak bisa meledak kayak gitu ya. Nah, ini tentu kita harus mengetahui apakah peluru yang kita tembakan itu berhasil tepat kena sasaran dengan cara melakukan pendeteksian collision pada sasaran tersebut. Jadi prinsipnya ketika kita ingin mengetahui apakah peluru kita berhasil menembak sasaran, itu kita harus mampu mendeteksi apakah peluru itu bersinggungan atau bertumbukan dengan sasaran atau target apa tidak gitu. Dan jika mereka saling bersinggungan, berarti kita bisa tahu bahwa oh ini berarti tepat sasaran. Tapi kalau tidak terjadi tumbukan antara peluru dan target, berarti tembakannya itu meleset gitu kan. Begitupun dengan yang lainnya. Misalkan ingin menembak, eh misalkan dalam game hunting ya, animal hunting misalkan, kita ingin menembak apa namanya kijang atau rusa gitu ya. Kita harus tahu apakah peluru kita berhasil menumbuk rusa tersebut atau tidak. Gitu ya. Nah, contoh yang lain, misalkan dalam sebuah permainan game masih FPS gitu ya, apakah tank menginjak ranjau. Nah, kalau menginjak ranjau, maka tanknya harusnya meledak kan gitu ya. Ini juga pendeteksian tumbukan antara tank dan ranjau. Lalu mendeteksi apakah seorang player berhasil mengambil peluru tambahan. Misalkan dalam permainan game kan sering sekali kita dalam permainan game shooter gitu ya. Sering sekali kita mendapatkan sebuah kondisi kita kehabisan peluru gitu ya. Nah, sehingga kita harus mencari peluru. Nah, ketika menemukan peluru, kita ambil pelurunya, maka pelurunya bertambah kan gitu. Nah, untuk membuat pelurunya bertambah kan kita harus tahu apakah kita berhasil menyentuh si box ammo itu atau tidak gitu. Amunisi, box amunisi itu kita sentuh atau tidak gitu.
Kalau kita sentuh box amunisinya, maka pelurunya bertambah. Dan hal-hal yang lain. Jadi dalam sebuah permainan game, teman-teman bisa bayangkan sangat penting kemampuan dalam melakukan pendeteksian collision. Karena hampir tidak ada game yang tidak mengimplementasikan konsep ini. Jadi saya harap teman-teman bisa uh, menguasai topik ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada beberapa istilah ya yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah collider. Apa itu collider, teman-teman? Nah, collider di situ bisa teman-teman baca ya. Komponen fisik yang digunakan untuk mengontrol tumbukan antara game objek. Secara default, Unity menyatakan collider ketika kita membuat cube, sphere, kapsul, atau plane, dan objek-objek lain. Nah, Unity memiliki beberapa collider ya, tipe collider itu box collider, sphere collider, kapsul collider, mesh collider. Nah, tentu hal ini mungkin masih sedikit abstrak bagi teman-teman, apa itu sih collider gitu. Mungkin teman-teman susah ya memahami definisi ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba tunjukkan langsung di contohnya. Ya, saya langsung buat tunjukkan langsung di contohnya. Semisal ya teman-teman, saya membuat sebuah objek baru, menambahkan sebuah objek baru. Sini 3D objek, lalu cube. Nah ini ya, ini objek yang baru saja saya tambahkan ya teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat di sini ya, objek ini bisa kita lihat karena dia memiliki warna ya, memiliki mesh. Nah di sini ada property mesh renderer. Dia bisa terlihat dengan jelas karena property mesh renderernya dalam keadaan aktif. Jika saya nonaktifkan, jika kita nonaktifkan properti ini, apa yang terjadi? Dia seolah-olah menghilang, tapi sebenarnya tidak ya teman-teman. Kalau bisa kan teman-teman bisa melihat di sini di screen ya. Memang mesh renderernya ketika saya nonaktifkan, ya dia seolah-olah kehilangan mesh tekstur. Gitu. Tapi sebetulnya teman-teman, objeknya tetap ada di sana. Ya. Dan objek ini dengan cara kita menghilangkan mesh renderernya, collidernya itu akan terlihat dengan jelas. Nah ini ya. Inilah yang disebut dengan collider, batas-batas ini. Inilah yang disebut collider. Kalau kita lihat kembali ke definisinya, collider adalah komponen fisik yang digunakan untuk mengontrol tumbukan antar game objek. Nah, jadi ini akan membuat satu objek dengan objek yang lain. Sekarang ini ya, sekarang ada dua objek nih. Apa ini ya? Letter T dan jam gitu ya. Ini dua objek yang berbeda. Anggaplah dia dan objek ini memiliki collidernya masing-masing, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika dua buah objek ini memiliki collider? Ketika dia ditumbuhkan seperti ini, dia tidak akan bisa melintasi satu dengan lainnya, karena ada collider, ya, yang yang menyeliputi dia, gitu ya. Itu fungsi dari collider. Ya. Dan kebalikannya, jika benda ini tidak memiliki collider, maka walaupun benda itu terlihat, dia akan bisa tembus sana sini ya teman-teman. Nah, itulah fungsi collider. Nah, dengan memahami konsep collider, maka kita bisa bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita ingin mengimplementasikan collision detection, pendeteksian collision antara dua buah benda atau lebih, maka syarat yang pertama yang harus kita perhatikan adalah benda itu memiliki collider. Ini harus diingat-ingat nih ya. Karena kalau benda itu tidak memiliki collider, maka seolah-olah benda itu tidak memiliki fisik. Mungkin gampangannya kayak hantu gitu aja deh ya. Terlihat tapi dia bisa tembus sana tembus sini gitu, nggak punya collider. Mungkin itu bisa memudahkan pemahaman kita tentang collider ya di awal di konteks ini gitu ya. Walaupun tidak sepenuhnya benar analogi itu ya. Tapi gampangannya gitu deh. Itu collider. Nah, saya kembalikan si objek ini. Nah, sekarang objek ini memiliki mesh renderer dan juga memiliki collider ya.
Dan sebaliknya teman-teman, ketika box collider-nya saya nonaktifkan, ini ya, maka dia tidak memiliki collider. Dan ketika mesh rendernya saya nonaktifkan juga lihat tuh, ya, dia tidak memiliki collider. Ini saya aktifkan kembali, dia baru memiliki collider. Jadi, jika sebuah benda tidak memiliki collider, maka sekali lagi benda itu tidak bisa dideteksi keberadaannya dengan collision. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan ke slide-nya dulu ya. Oh ya, macam-macam collider tadi di situ di slide-nya ada tipe-tipe dan macam-macam collider ya. Ini belum sempat saya jelaskan. Ada beberapa macam di sini, ada box collider, ada sphere collider, ada capsule collider, ada mesh collider. Dan masing-masing itu namanya beda-beda itu karena memang bentuknya beda-beda. Kalau box collider ya bentuknya kayak box. Seperti yang teman-teman di sini, ini adalah menggunakan box collider itu ya, box collider karena bentuknya kotak. Nah, sphere collider ya bentuknya kayak bola, kapsul ya kayak kapsul, mesh collider. Nah, ini mesh collider ya teman-teman, dia akan menyesuaikan dengan bentuk objeknya. Sebagai contoh kalau kita mengimport sebuah benda, misalkan mobil, bentuknya yang kompleks lah gitu ya, orang ataupun hewan gitu ya, yang bentuknya nggak bukan primitive object gitu ya. Maka mungkin ada kalanya kita kesulitan memberikan collider pada benda tersebut karena kalau box collider kalau bendanya kayak orang nggak bisa apa namanya tidak efisien nanti collidernya ya. Banyak sekali rongga-rongganya gitu. Nah, maka kita bisa menggunakan mesh collider. Jadi akan secara otomatis menambahkan collider di permukaan objeknya. Ya, kayak itu. Nah, teman-teman bisa menambahkan collider-collider di sini ya. Komponen, fisik, fisik. Lalu di sini teman-teman bisa melihat ada box collider, sphere collider, kapsul, mesh, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, teman-teman, di sini ya, pendeteksian collision dasar ini ya, dasar pendeteksian collision itu kita akan mempelajari dua buah macam tipe pendeteksian collision. Yang pertama adalah on collision, yang kedua adalah on trigger. Bedanya apa? Berbeda, ya sangat berbeda. Dan pemanfaatannya pun berbeda, sehingga teman-teman harus pahami karakteristik dari on collision dan on trigger ya. Karena pendeteksian collision ini kadang-kadang kita harus mengimplementasikannya menggunakan on collision, dan kadang kita harus mengimplementasikannya juga dengan on trigger. Nah, kita akan pelajari perbedaan di keduanya ya. Yang pertama, on collision. Nah, di situ teman-teman bisa baca dulu ya. On collision adalah sebuah teknik yang dilakukan untuk mendeteksi terjadinya tumbukan antara collider sebuah game objek dengan collider game objek lainnya. Nah, di situ ada beberapa persyaratan penting yang tadi juga sebenarnya sudah saya singgung di awal. Yang pertama adalah sebuah objek harus memiliki collider jika kita ingin melakukan pendetection collision. Dan yang kedua, game objek harus memiliki komponen rigid body. Ini syarat yang kedua. Rigid body itu di awal-awal pertemuan udah pernah saya menjelaskan ya. Rigid body adalah fisik engine yang akan mempengaruhi sebuah objek, jadi dia akan terpengaruh oleh gravitasi, massa, dan lain sebagainya. Jadi sehingga kemarin itu kalau nggak salah dalam video tutorial beberapa yang beberapa seri sebelumnya gitu ya, saya memperlihatkan sebuah bola yang bisa jatuh karena dia memiliki rigid body karena terpengaruh oleh fisik engine dan gravitasi. Dan ini syarat yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin melakukan on collision detection. Ya, collision detection yang pertama, si objek harus memiliki collider, si objek harus memiliki komponen rigid body, dan parameter is triggernya harus dalam keadaan tidak aktif. Parameter is triggernya harus nggak boleh aktif karena kalau aktif nanti uncollisionnya nggak berfungsi. Kenapa? Mari kita lihat ya contohnya nih. Sebuah benda yang memiliki rigid body. Ini ya kita demokan saja ini ya. Ini kan objek kubus ya. Nah, objek ini ya teman-teman, ini sudah memiliki collider.
Tapi ketika kita mainkan, kita coba mainkan ya, kita jalankan, uh, kita jalankan, dan kita ingin melihat dari dekat si kubus tersebut, teman-teman masih ingat ya caranya bagaimana mengatur view game object align with view. Game object align with view. Sehingga kita akan melihat dengan lebih dekat game object ini. Oke, kita jalankan. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Uh, Objek ini, si kubus ini ya, dia memiliki box collider, tapi dia tidak memiliki rigid body. Sehingga akibatnya, benda ini tidak terpengaruh oleh gravitasi maupun fisik engine. Nah, sekarang apa perbedaannya ketika ini saya mati, saya hapus ini atau saya nonaktifkan ini ya. Dan apa perbedaannya ketika benda ini saya uh, apa namanya, berikan komponen tambahan yaitu rigid body. Kita lihat ya di sini fisik rigid body. Dan ini akan saya perdekat biar lebih jelas. Nah, ini ya kita jalankan. Nah itu, sekarang objeknya sudah terpengaruh oleh fisik engine dan gravitasi sehingga dia jatuh. Nah, syarat nanti kita bisa mengimplementasikan collision detection adalah menambahkan tadi dia rigid body. Dan sekarang saya akan jelaskan yang parameter is trigger. Apa yang akibatnya jika is trigger ini kita aktifkan? Ya, ini yang boxnya. Lalu parameter is trigger di sini teman-teman bisa lihat nih is trigger. Is trigger ini saya aktifkan. Lalu apa yang terjadi ya teman-teman? Dan ini harus teman-teman pahami ya. Saya jalankan. Nah itu ya, is trigger. Itu akibatnya ketika is trigger diaktifkan. Sebuah benda yang memiliki collider, ya, collidernya seolah-olah nggak berfungsi sebagai penahan ya ketika is triggernya itu diaktifkan. Jadi collidernya akan berfungsi sebagai sensor. Ingat ya, ketika sebuah benda ini diingat-ingat banget ya, karena konsep ini sangat penting. Ketika sebuah benda, walaupun benda itu memiliki collider dan benda itu memiliki rigid body, tetapi parameter is triggernya diaktifkan, maka collider yang ada di benda tersebut bukan berfungsi sebagai collider pada umumnya. Justru collidernya akan berfungsi sebagai sensor, bukan lagi sebagai penahan. Karena fungsinya sebagai sensor, maka seolah-olah dalam tanda kutip, benda itu jadi kehilangan collider, walaupun sebenarnya tidak ya. Jadi dia akan tetap tembus kemana-mana. Dan akhirnya dia tidak akan berfungsi on collision detection-nya. Ya, paham ya? Ya itu. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin melakukan detection, is triggernya jangan sampai dalam keadaan aktif. Ya, karena dia collidernya akan berfungsi sebagai sensor, bukan sebagai apa? Bukan sebagai collider pada umumnya. Oke. Nah sekarang teman-teman, saya akan ini saya jauhin dikit ya. Nah berikutnya saya akan jelaskan apa itu is trigger, perbedaan antara collision dan is trigger. Nah saya akan demokan dulu ya. Collision itu contohnya gimana? Saya akan demokan contoh on collision di sini. Lihat di sini ya teman-teman. Oh, mohon maaf, ini saya cantum. Nah ini ya. Di sini kita bisa melihat ada sebuah bola dan di sana kita bisa melihat ada sebuah tembok atau wall. Dan kita ingin mengimplementasikan on collision. Artinya ketika terjadi tumbukan antara bola atau peluru dengan tembok,
Ketika itu terjadi, kita ingin tampilkan efek ledakan. Ini kita benar-benar agar efek ledakannya itu apa ya, realistis gitu ya. Jadi ledakannya muncul ketika mereka saling bertumbukan gitu. Maka kita harus bisa mampu melakukan detection dong. Ya, detection collision maksud saya. Detection collision ya. Jadi ledakan itu dimunculkan ketika kita mampu mendeteksi adanya tumbukan antara peluru dan tembok. Sehingga timingnya tepat. Jangan sampai bolanya belum nempel di tembok, ledakannya udah muncul duluan. Atau bolanya udah nempel dari tadi, belakangan ledakannya baru muncul, kan jadi kurang bagus ya gamenya. Nah, sehingga kita benar-benar harus bisa mengetahui kapan waktunya terjadi collision antara bola dan wall. Dan pada saat itulah kita memanggil ledakan. Kita coba ya. Ya, tangan ini. Nah, itu adalah teknik yang biasa kita lakukan, yang bisa kita salah satu contoh pemanfaatan collision detection. Jadi dalam kasus ini adalah memanggil ledakan. Memanggil ledakan ketika terjadi tumpukan antara bola dan wall. Dan memanggil ledakan ini juga disertai dengan pemanggilan suara ya. Itu collision detection. Artinya benar-benar terjadi tumbukan antara bola dan tembok. Kita bisa melihat ya, bolanya nggak molos gitu ya, bukan nggak kayak hantu tembus-tembusan gitu ya, karena dia memiliki collider dan memiliki rigid body. Nah, berbeda dengan apa yang ingin saya demokan berikutnya, yaitu trigger. Kalau trigger, teman-teman, trigger itu sebuah bendanya akan berfungsi bukan sebagai collider tapi sebagai sensor. Ya, saya bacakan dulu penjelasan trigger deh ya, sebelum saya demokan. Nah, itu berbeda dengan on collision. Pada on trigger, collider bekerja sebagai sensor, bukan sebagai penghalang seperti konsep collider yang pada pengimplementasian on collision tadi ya. Dan syarat agar sebuah collider dapat berfungsi sebagai sensor adalah dengan mengaktifkan parameter is trigger. Jadi benar-benar kebalikannya nih dengan yang tadi. Kalau kita ingin mengimplementasikan on trigger, justru is triggernya harus aktif, sehingga bendanya tidak akan berfungsi sebagai penghalang, tapi berfungsi sebagai sensor. Contoh implementasinya, ya. Saya akan tunjukkan di sini ada sebuah objek yang tidak terlihat, teman-teman, yang bisa beri nama door sensor. Ya, door sensor ini ada loh bendanya, cuma nggak tahu teman-teman bisa lihat nggak ya di sini. Atau saya aktifkan dulu mesh rendernya biar terlihat jelas. Nah ini ya, door sensor, gede banget sensornya ya. Ini saya nonaktifkan. Saya yang ini ya. Mana sih? Oh ini nih, sorry. Ini. Jadi untuk bisa memperlihatkan dengan jelas ke teman-teman bahwa di sini ada sebuah benda yang saya beri nama sensor door sensor ya. Jadi ketika saya mesh rendernya saya nonaktifkan, sebenarnya di collidernya masih ada itu ya. Nah ini. Tetapi collider ini, teman-teman, ya, akan berfungsi sebagai sensor, bukan lagi sebagai penghalang. Kita coba ya. Di sini ada benda nih ya. Saya nyalakan dulu. Lalu saya jalankan gamenya. Nah, benda yang besar ini, teman-teman, door sensor ini, itu walaupun ada, itu bisa kita tembus karena dia bukan lagi berfungsi sebagai, tuh kan, kita tembus ya. Bukan berfungsi sebagai collider, tapi sebagai sensor. Nah, tentu karena yang kita inginkan dia hanya berfungsi sebagai sensor, tentu menjadi aneh kalau kita tampakkan bendanya. Jadi di sini saya nonaktifkan mesh rendernya. Tapi collidernya masih ada. Ya, collidernya masih ada. Nah, apa sih sebenarnya yang saya inginkan dari collider ini atau door sensor ini? Jadi yang saya inginkan, teman-teman bisa lihat, di situ ada sebuah pintu berwarna hijau. Yang saya inginkan ketika player menyentuh door sensor, tentunya membuka secara otomatis. Ya, saya dekatkan begini. Saya dekatkan, ketika dia sudah menyentuh collider, nah, pintunya terbuka secara otomatis. Itu yang saya inginkan. Dan ketika saya menjauh, pintunya nutup lagi. Nah, sensor ternyata bisa bekerja kebalikannya. Ada yang disebut sebagai on trigger anthem
ada yang disebut sebagai on trigger exit. Enter itu ketika ada objek yang menyentuh area sensor. Sedangkan kalau exit ada objek yang keluar dari area sensor. Sehingga kita bisa memperlakukan contohnya seperti ini. Ketika ada yang masuk area sensor, pintunya membuka. Ketika ada yang keluar dari area sensor, pintunya menutup. Jadi kalau masuk itu on trigger enter, kalau keluar adalah on trigger exit. Ya, itu teknik pendeteksian collision. Dan pemanfaatannya berbeda antara on collision dan on trigger. Teman-teman harus tahu kapan harus menggunakan on collision dan kapan harus tahu menggunakan on trigger. On trigger digunakan ketika objeknya kita hanya ingin dia berfungsi sebagai sensor bukan penghalang, tapi on collision ketika memang kita menginginkan objek itu sebagai penghalang yang kita ingin lihat aksi tumpukan-tumpukannya. Gitu ya. Nah itulah teman-teman ya pembahasan tentang konsep collision detection. Dan video ini akan saya akhiri dan akan kita lanjutkan pada video berikutnya tentang cara mengimplementasikannya bagaimana ya. Tentunya menggunakan software Unity 3D dan menggunakan bahasa pemrograman C#. Ya. Oke, sampai jumpa kembali di sesi tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.